Saya kembali lagi ke situ. Jadi karena fungsinya tidak kontinu, maka dia tidak ada titik kritisnya. Kemudian kita berikutnya, contoh berikutnya. Mencari relatif ekstrim. Ujilah bahwa Y sama dengan Fx atau sama dengan X kuadrat EX untuk titik ekstrim. Dengan aturan perkalian, aksen X-nya sama dengan X, EX, X plus 2. Maka relatif maksimumnya terjadi pada saat min 2. Relatif minimumnya terjadi pada saat X 0. Maka kita buatlah min 2, 0. Kalau X plus 2 ini, ini kalau Anda mau pelajarin boleh, tapi saya nggak terlalu suka cara ini, saya lebih suka dengan menguji dengan rumus tadi aja. Anda bisa menguji dengan ini. Ini di sini titik-titik ini, kalau X sama dengan 2 ini negatif, 0, positif, 0, tidak ada, positif, negatif, negatif, 0, positif, dan seterusnya. Sehingga kelihatan di sini, oh ini bentuknya grafiknya begini. Kalaupun kita coba seperti tadi kita kan karena sudah tahu ada fasilitas ini Wolfram alpha, Anda bisa coba di sini X kuadrat kali EX dengan ini. X kuadrat kali EX. X kuadrat E pangkat X. Bentuknya persamaannya seperti ini. Maksimumnya minus 2, minimumnya 0. Sama dengan ini tadi kan. Oke. Oke, Pak. Ya. Nah, kemudian ekstrim absolut pada satu interval tertutup. Interval tertutup seperti ini ya. Dari 1 sampai 3 interval tertutup. Nah, pada saat di sini kita tahu bahwa ini titik awal, ini titik minimum, ini titik maksimum atau titik tertingginya dan seterusnya. Ini kalau ini titik tertinggi, titik minimum, ini titik yang biasa saja. Oke. Ya. Jika suatu fungsi kontinu pada saat pada close interval tertutup seperti ini, maka fungsi ini akan memiliki nilai maksimum dan nilai minimum pada interval ini. Ya. Nah, kemudian prosedur untuk mencari titik ekstrim absolut untuk fungsi f yang kontinu pada interval a, b, maka carilah titik kritisnya dulu. Kemudian evaluasi apakah itu pada titik ujung di A, B atau tidak sebagai titik kritis. Lihat dulu. Kemudian nilai maksimum pada F adalah yang terbesar pada langkah kedua ini. Mana yang terbesar? Nilai minimum adalah nilai yang terkecil. Jadi cari, lihat, oh ya ini titik kritisnya 1, 2, mana yang oh ini titik maksimum, titik minimum. Ini titik kritis itu di 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sebagai contoh, fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 pada interval 1,4. Maka yang pertama kita cari turunannya. Turunannya adalah 2 kali x min 2. Jadi F1 2, F4 sama dengan 5, F2 carilah ini F1 sama dengan berapa? 1 dan 4 ya, 1, 4 dan F2. Karena X sama dengan 2, maka F2. 2, 5, 1. Ini titik pada akhir, ini titik awal, ini titik kritis pada pada X sama dengan 2. Ya. Jadi maksimumnya adalah F
4 karena dia sama dengan 5. Sedangkan yang minimum adalah F2 karena nilainya cuma 1. Pak, saya boleh tanya gak, Pak? Itu kan yang turunannya kan X2 min 4X plus 5. Ya. Tapi jadinya 2X min 4X, bukannya 2X min 4. Doka ya, 2X min 4X. Oh iya, salah itu. 2X min 4 kali ya. 2X min 4X. 2X min 4 turunannya, iya. Apa soalnya salah? Oke, kalau dikeluarkan sama dengan benar, ini salahnya. Jadi ini dihapus aja. Makasih. Ya, nggak ada tuh, X-nya udah hilang. Ya, kebanyakan yang ngetik. Karena ini kan 2 kali X min 2. Ya, kita coba cari lagi tadi seperti tadi. X kuadrat ini saya carikan di sini. X kuadrat berapa tadi? X pangkat 2 plus berapa? 4X. Plus 4X plus 5, min 5. Plus 5 apa? Plus 5. Plus, Pak. Oke. Sama dengan ya, bentuk grafiknya seperti ini. Ini min 2, ya kan? Ini 5. X sama dengan 1. X sama dengan 2. X sama dengan 5, gitu ya. Benar kan sih tadi Indonesia? Oh, min X4 salah. Atas saya kok jadi negatif, ini salah. Ini titik awalnya adalah 1, jadi dia diambil dari 1 sampai 4, ya kan? Karena dia 1 sampai 4, 1 pada saat A sama dengan 1, dia sama dengan 2, pada saat 4, dia sama dengan 5. Pada saat dia paling kecil, turunan pertamanya sama dengan 0, ya kan? Sama dengan X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Ini kan turunannya. Minimumnya 1 pada X sama dengan 2. Maksimumnya, cari aja yang paling gede. Kalau di sini, pada titik 1, dia sama dengan 2, titik 4 sama dengan 5. Ya tentu yang ini kan, maksimum. Maksimum di titik sini, minimum di titik ini. Oke. Nah, berikut berapa kasus concavity atau cekung-cembungnya. Berapa kasus di mana kurva itu konkav, ini konkav, ini konkav, ini konkav. Semua ini konkav. Dan slope-nya naik. Ya. Slope-nya meningkat. Slope-nya meningkat. Ini ini konkav downward. Ini slope-nya decreasing. Ini konkav semua. Maaf, ini kayaknya ada yang salah tulis. Konkav, satunya konvex. I forget it. Itu sudah pernah saya jelasin konkav konvex. Ini di sini aja. F dikatakan konkav up pada titik A dan B jika F-nya meningkat pada A, B.
concave down, maka jika dia F-nya menurun pada A dan B. Dan F adalah inflection point, titik balik, pada jika dia continue pada A dan F-nya berubah ke concavity-nya pada A. Saya kira ini kalau Anda ini kan lebih baik langsung ke contoh sebagai berikut ini. Tentukan di mana suatu fungsi concave up dan kapan dia concave down. Fungsinya adalah Y sama dengan Fx sama dengan X plus 1 pangkat 3 ditambah 1. Dengan aturan ini bahwa turunan pertamanya dan turunan keduanya kita cari dulu. Maka concave up pada saat 6 kali X min 1 turunan kedua itu lebih besar dari 0 pada saat X lebih besar sama dengan 1. Itu biasanya kita menggunakan seperti ini. Cari X1, F aksen 2, dan ini. Apakah dia positif, negatif, tapi bisa juga langsung dengan gambar seperti ini. Di ini adalah concave down, ini concave up. Tapi tanpa melihat grafik ini, kita bisa lihat jika turunan keduanya, ya, turunan kedua, jadi turunan dari ini, itu lebih besar 0, pada saat X lebih besar 1, itu dinamakan concave up. Kalau 6X min 1 lebih kecil 0, maka pada saat itu terjadi pada saat X lebih kecil dari 1, maka dinamakan concave down. X-nya ini pada saat X lebih kecil 1, X-nya lebih besar 1. Ya. Gitu ya. Kemudian menguji concavity untuk yang kedua. Y sama dengan X kuadrat. Maka dengan menerapkan ini, Y aksen sama dengan 2X, Y kuadratnya, Y double aksennya 2, maka Y akan selalu positif. Karena dia selalu concave up. Berarti kalau digambarkan bahwa bentuk grafisnya adalah sebagai berikut. X kuadrat ya. X kuadrat berarti dia bentuknya adalah ini, X kurang miring. Jadi karena bentuknya seperti ini, oke, maka dia selalu bentuknya concave up. Kalau concave down, bentuknya kita balik kan, concave down. Ini adalah concave down. Concave up. Oke. Selanjutnya adalah perubahan concavity tadi. Kalau tidak terjadi inflection point atau tidak ada titik perubahannya. Contohnya adalah 1/X. Bentuk grafiknya 1/X itu begini. Kita buat turun, kalau kita coba dengan rumus tadi. F aksen X-nya sama dengan min X pangkat min 2, F double aksen X-nya sama dengan 2X pangkat X min 3. Pada saat X sama dengan 0, maka F double aksennya akan lebih besar 0, dan pada saat X lebih kecil 0, F double aksennya lebih kecil 0. Maka F-nya itu concave up pada saat 0 sampai tak terhingga, 0 sampai tak terhingga concave up, minus tak terhingga sampai 0, itu concave down. Karena dia tidak continue, maka dia tidak ada inflection point.
per X pangkat 3 itu negatif, ini tak teringat tak teringat positif